Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ervina Maulida, dan hari ini kita masih akan belajar mengenai materi mekanisme pasar. Nah, di pelajaran pengantar ilmu ekonomi, kita di pertemuan kedua kemarin sudah membahas mengenai mekanisme pasar bagian permintaan dan penawaran. Kali ini saya akan membahas bagian keduanya, yaitu tentang surplus ekonomi, lalu kegagalan pasar, intervensi pemerintah, pajak, dan kuota, seperti itu. Nah, sebelum saya mulai, saya minta kepada kalian semua untuk menyiapkan alat tulis dan juga buku catatannya, karena materi yang akan saya sampaikan ini butuh untuk dicatat. Jadi tidak hanya sekedar mendengarkan, tapi diharapkan kalian juga bisa membuat catatan kecil mengenai cara-cara mengerjakan bagian-bagian yang ada di dalam presentasi ini nanti, seperti itu. Jadi silahkan saya beri waktu untuk kalian mengambil buku catatan dan juga alat tulisnya. Ya, sambil menunggu yang lain mengambil alat tulis, jadi diharapkan juga untuk kalian yang merasa ada bagian-bagian nanti misalnya di hitung-hitungan gitu misalnya, yang menurut kalian sulit, kalian silahkan replay recording video ini di bagian-bagian yang kalian anggap sulit supaya kalian bisa mengerti betul cara pengerjaannya atau misalnya masalah istilah-istilah gitu sehingga kalian bisa benar-benar paham mengenai materi ketiga ini. Seperti itu ya. Baik, saya mulai saja. Jadi untuk materi hari ini saya akan membahas kurang lebih mengenai 4 topik besar. Yang pertama adalah tentang surplus ekonomi, di mana nanti akan menggunakan marginalism approach atau pendekatan marginal. Lalu juga kita akan membahas mengenai kegagalan pasar dan juga intervensi pemerintah. Lalu kita akan membahas mengenai kontrol harga, baik itu dari harga dasar maupun harga maksimum, dan juga mengenai pajak dan subsidi. Di sini kita akan juga membahas sedikit mengenai tarif dan kuota, seperti itu ya. Jadi langsung saja ke materi yang pertama, yaitu mengenai surplus ekonomi. Jadi surplus ekonomi ini sebenarnya menggunakan marginalism approach atau pendekatan marginalis, di mana pendekatan ini mengatakan bahwa putusan dalam memproduksi atau mengkonsumsi itu ditentukan oleh berapa besar tambahan pendapatan atau manfaat dari unit terakhir barang yang dikonsumsi atau diproduksi. Jadi ketika kita misalnya ingin memproduksi suatu barang, kita lihat dulu seberapa besar sih tambahan pendapatan dari produksi yang sebelumnya sampai kita harus memproduksi lagi. Atau misalnya ketika kita mengkonsumsi sesuatu, kita menilai sebelum kita memutuskan untuk mengkonsumsi lagi, kita menilai seberapa besar sih tambahan manfaat yang kita dapat, seperti itu. Jadi ketika keputusan-keputusan itu dibuat, biasanya kita mempertimbangkan kejadian yang lalu gitu sebelum akhirnya membuat keputusan baru seperti itu. Lalu surplus konsumen. Ketika kita bicara mengenai surplus ekonomi, pastinya kita akan bicara tentang surplus konsumen dan juga surplus produsen. Nah, surplus konsumen itu sebenarnya berkaitan dengan kesediaan untuk membayar. Jadi, willingness to pay atau kesediaan untuk membayar itu adalah jumlah maksimum yang mau dibayar oleh konsumen untuk memperoleh suatu barang. Jadi misalnya saya bersedia untuk membeli kerudung dengan harga misalnya 100.000. Misalnya itu adalah willingness saya untuk membayar kerudung tersebut sejumlah 100.000 rupiah. Tapi saya bisa mendapatkan surplus atau surplus konsumen ketika kesediaan konsumen itu dikurangi dengan jumlah yang sebenarnya harus dibayarkan oleh konsumen. Jadi misalnya saya dapat kerudung ini diskon dengan harga 60.000, berarti saya dapat surplus konsumen di situ. Harusnya saya bayar kesediaan 100.000, tetapi ternyata jumlah yang sebenarnya saya bayarkan adalah 60.000, seperti itu. Jadi dari situ bisa dilihat bahwa ada terjadi surplus konsumen. Seperti itu ya. Jadi kesediaan konsumen untuk membayar dikurangi jumlah yang sebenarnya dibayarkan oleh konsumen. Oke, di slide ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana harga yang lebih rendah bisa meningkatkan surplus konsumen. Di sini bisa kalian lihat ya ada dua kurva. Kurva di sebelah kiri adalah kurva surplus konsumen pada harga P1, sedangkan kurva di sebelah kanan adalah kurva surplus konsumen pada harga P2. Nah, pertanyaannya apa yang diukur oleh surplus konsumen?
Nah, jadi gini, di sebelah kiri di surplus konsumen pada harga P1 bisa kita lihat. Ini adalah demand atau permintaan. Dan di sini bisa kita lihat di titik A, ini sebenarnya adalah harga di mana kita masih ada willingness to pay, kemampuan untuk membayar. Jadi di A ini kita masih mampu sebenarnya untuk membayar. Tapi ternyata harga yang berlaku di pasaran itu adalah P1. Sehingga karena harganya itu adalah P1, kita di sini bisa mendapatkan surplus gitu. Karena uang yang kita punya itu bisa membeli barang tersebut tapi masih ada sisa gitu ibaratnya. Jadi kita ada surplus konsumen di sini. Jadi A, B, dan C itu adalah jumlah surplus yang kita dapatkan ketika harganya itu P1. Seperti itu. Nah, ini adalah jumlah yang bisa dibeli adalah sejumlah Q1. Lalu di sini bisa dilihat bahwa di kurva yang di sebelah kanan, bisa kita lihat tadi ketika di titik A, ini adalah titik di mana kita masih bersedia untuk membayar, masih ada kesanggupan untuk membayar. Tapi ketika harganya itu di P1, kita punya surplus gitu. ABC ini adalah surplus konsumen. Nah, ternyata harganya itu justru turun lagi menjadi P2, sehingga jumlah surplus kita itu bertambah dari yang tadinya ABC menjadi BCDE tambahannya. Jadi surplusnya itu bertambah nih. Bagi konsumen lama yang tadinya dia membeli di sini nih, quantity ini, dia merasa bahwa surplusnya itu bertambah menjadi A, B, C, D, E. Dan untuk konsumen baru, dia memiliki tambahan surplus di C, E, F. Seperti itu. Jadi, dari A, D, F ini adalah jumlah total surplus konsumen yang didapatkan. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba hitung. Jadi, anggaplah misalnya P1 ini adalah 5. Oh, sorry. Anggaplah misalnya A ini adalah 10. Lalu P1 itu adalah 7. Dan P2 itu adalah 5. Dan di sini Q1 misalnya 1,2 dan Q2-nya itu 2. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Jadi, cara menghitung surplus konsumen itu adalah dengan menggunakan rumus segitiga, mencari luas segitiga. Jadi, untuk menghitung segitiga, luas segitiga itu kita kan menghitungnya dengan cara alas kali tinggi dibagi 2 kan? Seperti itu. Jadi, caranya adalah kita hitung dulu alasnya. Alasnya itu dari sini tadi misalnya A, D sampai F, alasnya itu 2. Lalu di sini adalah tingginya dari 10 ini menjadi 5, berarti 5. 2 dikali 5 dibagi 2. Jadi, surplus konsumennya adalah 10 dibagi 2, yaitu 5. Jadi, surplus konsumennya adalah 5.000 gitu. Jadi, ketika harganya turun ke P2, maka surplus kita menjadi 5.000. Sedangkan ketika tadi ada di P1, itu harganya surplusnya menjadi 10 dikurangi 7 itu 3. Lalu ini B1-nya ini 1,2, berarti tadi alasnya adalah 1,2 Q1, misalnya tadi kita anggap segitu, dikali tingginya 10 dikurangi 7 berarti 3 dibagi 2. Berarti 3,6 dibagi 2, yaitu 1,8 atau 1.800. Jadi ketika P1, kita hanya mengalami keuntungan 1.800 saja. Tetapi ketika harganya semakin turun menjadi P2, maka surplus kita bertambah menjadi 5.000. Jadi, semakin rendah harga, maka surplus konsumen juga semakin bertambah atau naik, seperti itu ya. Begitu cara menghitung surplus konsumen. Jadi kalian harus ingat ketika kalian menghadapi suatu kurva, lalu di situ ada angka, dan yang harus ditanya adalah berapa surplus konsumennya, kalian bisa menghitung berapa alasnya, berapa tingginya, dan dibagi 2 dengan rumus segitiga. Seperti itu ya. Sekarang kita bahas mengenai surplus produsen.
Jadi surplus produsen itu pasti berkaitan dengan cost, kayak gitu. Jadi cost itu atau biaya adalah nilai segala sesuatu yang harus dikorbankan penjual dalam memproduksi suatu barang. Sedangkan surplus produsen adalah jumlah pembayaran yang diterima penjual dikurangi biaya yang dipikul. Jadi misalnya biaya untuk memproduksi kerudung itu sebenarnya 50.000, tapi dia jualnya 100.000. Berarti surplus produsennya adalah tadi yang 100.000 dikurangi biayanya gitu, kosnya seperti itu. Nah, di sini bisa kalian lihat ya ada kurva penawaran di sini. Nah, di sini bisa kalian lihat bahwa di sini biaya kosnya adalah A. Misalnya kosnya tadi di sini bisa katakanlah 2.000 gitu. Lalu dia jual dengan harga 5.000. Berarti dari sini ke sini itu namanya surplus produsen seperti itu. Jadi bagian yang saya hasil ini disebut dengan surplus produsen seperti itu. Jadi ketika harganya 5.000 dia bisa menjual di sini misalnya 2 seperti itu. 2 barang. Lalu di sini bisa kalian lihat ketika misalnya harganya itu naik menjadi 7.000, misalnya dari tadi kan ini 5 nih, 5.000. Lalu ketika dia jual dengan P2, nah di sini bisa kalian lihat ya ketika dia menawarkannya dengan 5.000, maka di sini dia hanya bisa menjual sejumlah Q1. Tapi ketika harga naik, maka penawaran juga akan naik gitu. Kan hukumnya seperti itu ya. Ketika harga naik, maka jumlah yang ditawarkan itu pasti akan naik. Gitu. Jadi di sini jumlah yang ditawarkan itu semakin banyak gitu, sehingga nanti di sini terjadi surplusnya. Jadi tadi semakin banyak surplus, produsennya semakin banyak seperti itu. Nah, cara menghitungnya itu juga sama dengan cara menghitung seperti rumus segitiga. Jadi rumusnya sama, alas kali tinggi dibagi 2. Jadi alas dikali tinggi dibagi 2. Jadi di sini alasnya misalnya katakanlah 2. Lalu tingginya adalah 5 dikurangi 2, 3. Dibagi 2, jadi 6 dibagi 2 sama dengan 3. Seperti itu. Jadi jumlah surplus produsennya adalah 3. Jadi bisa seperti itu ya, kalian bisa mengerti terkait dengan jumlah yang tadi kita sudah hitung. Seperti itu. Oke, jadi begitu jumlah. Jadi semakin tinggi harga, di sini kalau tadi kan di surplus konsumen semakin rendah harga, semakin tinggi surplus produsen. Sedangkan kalau di surplus konsumen. Sedangkan kalau di surplus produsen semakin tinggi harga atau semakin tinggi price, maka semakin bertambah juga surplus produsennya. Surplus produsennya. Jadi semakin tinggi harga, semakin tinggi juga surplus produsennya. Sedangkan kalau surplus konsumen, semakin rendah harga, semakin tinggi surplus konsumennya. Seperti itu. Jadi jangan kebalik ya yang tadi. Antara surplus produsen sama surplus konsumen ini jangan sampai terbalik. Jadi kalau ini semakin rendah harga, semakin tinggi surplus konsumen. Sedangkan kalau surplus produsen semakin tinggi harga, semakin tinggi juga surplus dari produsennya. Seperti itu. Ini jangan lupa dicatat. Oke, sekarang kita lihat dari surplus konsumen dulu. Jadi tadi surplus konsumen itu adalah nilai barang yang dibeli dikurangi harga yang dibayarkan pembeli. Jadi kita biasanya merasa surplus ketika nilainya itu worth it gitu. Apa yang kita bayar itu melebihi nilainya kayak gitu. Apa yang kita bayar itu lebih kecil daripada nilainya. Lalu surplus produsen itu harga yang diterima penjual dikurangi biaya produksi yang dipikul penjual. Jadi harganya lebih besar daripada cost-nya. Nah, surplus total adalah surplus konsumen ditambah surplus produsen. Jadi misalnya tadi surplus konsumennya adalah 1.800, sedangkan surplus produsennya adalah 3.000. Maka 1.800 ditambah
3.000 seperti itu. Jadi 4.800. Jadi surplus totalnya dari kurva yang tadi sudah kita lihat itu adalah 4.800. Hasil penjumlahan dari surplus konsumennya 1.800 dan surplus produsennya 3.000 seperti itu. Nah, jadi tadi misalnya ini sudah kita lihat, jadi di sini ternyata terjadi equilibrium di mana surplus konsumennya, ini surplus konsumennya, dan di sini surplus produsennya seperti itu. Maka ketika ini match, terjadilah equilibrium seperti itu. Oke, seperti itu ya. Nah, tadi kan kita sudah bahas mengenai equilibrium pasar. Sekarang kita akan membahas mengenai efisiensi pasar. Jadi efisiensi pasar itu terjadi ketika alokasi sumber daya dapat memaksimalkan surplus total yang diterima oleh setiap anggota masyarakat. Jadi misalnya ketika semua sumber daya itu bisa mendapatkan surplus, jadi secara konsumen dia memperoleh surplus terhadap barang yang dia beli. Lalu produsen juga mengalami surplus karena dia bisa menjual barang lebih dari kos yang dia keluarkan. Maka di situ terjadi efisiensi di mana alokasi sumber dayanya dapat memaksimalkan surplus total yang diterima oleh setiap anggota masyarakat, baik dia itu produsen maupun dia itu konsumen. Jadi semuanya merasa bahwa harga yang didapat di equilibrium itu menguntungkan kedua belah pihak. Jadi tidak hanya menguntungkan produsen saja, tapi juga menguntungkan konsumen seperti itu. Jadi setiap anggota masyarakat bisa menikmati sumber daya tersebut, maka terjadilah efisiensi. Nah, ada juga yang disebut dengan pemerataan, di mana pemerataan itu merupakan keadilan distribusi kesejahteraan di antara segenap anggota masyarakat. Jadi setiap anggota masyarakat itu bisa menikmati efisiensi pasar tadi gitu, tidak hanya segelintir orang saja. Semua orang bisa secara sejahtera merasa adil gitu. Nah, jadi surplus konsumen dan surplus produsen adalah perangkat dasar yang digunakan para ekonom untuk mempelajari kesejahteraan ekonomi para penjual dan pembeli di sebuah pasar. Jadi bisa dikatakan bahwa ekonomi itu sudah merata, sudah efisien, pasar itu sudah efisien dan merata ketika baik penjual maupun pembeli keduanya merasa sejahtera dalam ekonomi. Keduanya diuntungkan, terjadi surplus produsen dan juga terjadi surplus konsumen di harga jual tersebut. Seperti itu ya. Jadi semoga kalian bisa memahami. Jadi ketika kalian beli suatu barang, misalnya, itu sebenarnya bisa jadi terjadi surplus di keduanya, baik itu secara produsen dia bisa ada untung, dan kalian juga sebenarnya bisa mendapatkan untung dari harga yang dijual oleh penjual tersebut. Seperti itu, sehingga terjadilah efisiensi pasar. Seperti itu. Nah, yang kedua, ketika kita sudah belajar tentang efisiensi pasar itu, tapi bisa saja terjadi kegagalan pasar, di mana misalnya di sini ada beberapa sumber atau penyebabnya. Misalnya yang pertama, informasinya tidak sempurna. Jadi ketika misalnya kita membeli mobil gitu, ketika kita membeli mobil sebagai konsumen, kita kan berharap bisa surplus ekonominya gitu, surplus konsumen. Tapi ternyata ada biaya-biaya yang harus kita keluarkan tambahan untuk mendapatkan informasi tambahan. Misalnya kita meng-hire orang yang expert gitu, misalnya ada orang yang memang dia itu ahli sekali mengenai mobil gitu, dia misalnya montir, kita bawa dia gitu misalnya untuk memeriksa mobil yang mau kita beli kayak gitu. Nah, ketika kita membayar tambahannya, berarti di situ sebenarnya bisa jadi surplusnya kita itu tidak bisa terjadi, surplus konsumen bisa saja tidak terjadi karena kita harus membayar informasi tambahan seperti itu. Nah, informasi yang tidak sempurna ini bisa menyebabkan kegagalan pasar seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah adanya daya monopoli. Jadi misalnya ada dalam beberapa pasar terjadi monopoli di mana ada satu produsen yang berkuasa atau ada oligopoli di mana ada beberapa produsen yang berkuasa sehingga dia bisa menentukan tingkat harga gitu. Jadi misalnya yang harganya tadi harus 5.000 menjadi 7.000 gitu sehingga pihak konsumen merasa dirugikan seperti itu karena pihak produsen mengambil surplus yang terlalu tinggi seperti itu di atas harga equilibrium sehingga daya monopoli inilah yang juga bisa menyebabkan kegagalan pasar.
atau membuat pasar menjadi tidak efisien seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah eksternalitas, di mana di sini keuntungan atau kerugian yang dinikmati atau diderita perilaku ekonomi itu tidak dapat secara langsung dimasukkan ke dalam perhitungan biaya formal. Misalnya gini, ada sebuah pabrik, misalnya pabrik katakanlah pabrik apa ya, misalnya minyak gitu ya, atau dia memproduksi tapioka gitu, memproduksi sebuah tepung, dia mengeluarkan limbah pabrik misalnya berupa cairan-cairan yang sangat berbahaya atau misalnya cairan-cairan yang tidak bisa diterima oleh sungai gitu, tidak larut dalam air sehingga menyebabkan kerugian gitu, ada social cost di situ, biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat, sedangkan biaya dalam sosial itu yang harus ditanggung oleh masyarakat itu tidak masuk dalam perhitungan biaya perusahaan, sehingga eksternalitas ini masuk ke dalam kegagalan pasar di mana kita sebagai konsumen tidak langsung merasa dirugikan oleh limbah dari pabrik tersebut. Seharusnya supaya tidak terjadi kegagalan pasar, ketika dia memproduksi sebuah tepung atau sebuah produk, dia menghitung juga gimana caranya mengolah limbah seperti itu, sehingga tidak ada masyarakat yang dirugikan, jadi tidak ada social cost di situ seperti itu. Jadi itulah maksud dari eksternalitas atau externality. Nah, kegagalan pasar yang lain adalah misalnya ada barang pabrik, di mana barang pabrik ini biasanya dia non-rivalry, yaitu nggak ada saingan atau non-eksklusif atau non-divisible, di mana dia tidak bisa dibagi-bagi. Nah, misalnya di sini sebuah perusahaan atau misalnya BUMN dia membangun masjid, di mana masjid tersebut bisa jadi mungkin tidak dikenakan pajak seperti itu. Jadi pemerintah tidak mendapatkan tambahan biaya dari pengelolaan masjid tersebut gitu, tidak mendapatkan tambahan pemasukan dari pengelolaan masjid tersebut seperti itu. Atau misalnya barang semi publik, di mana di sini masyarakat bisa menikmati tol atau bioskop dari pajak yang dia bayarkan, tetapi ternyata tidak semua orang bisa menikmatinya. Artinya di sini yang bisa masuk ke dalam jalan tol itu hanya mobil. Padahal yang bayar pajak itu tidak hanya orang yang punya mobil, tapi orang yang punya motor itu juga bayar pajak misalnya. Tapi yang menikmati itu hanya orang-orang yang mempunyai mobil. Nah, barang ini makanya disebut dengan barang semi publik, makanya ini juga bisa menyebabkan kegagalan pasar, di mana itu bisa ada tidak adanya pemerataan atau tidak efisien gitu, seperti itu. Atau misalnya tadi bioskop, karena yang mau masuk bioskop itu harus bayar seperti itu. Jadi tidak semua orang bisa nonton bioskop, padahal ada misalnya beberapa biaya bioskop itu yang memang didirikan dengan bantuan biaya dari pemerintah yang harusnya bisa dinikmati semua masyarakat, tapi ternyata harus bayar gitu, dan hanya orang-orang yang punya uang saja yang bisa nonton bioskop misalnya seperti itu. Makanya barang pabrik itu juga bisa menyebabkan kegagalan pasar apabila tidak dikelola dengan baik seperti itu. Lalu ada juga yang disebut dengan barang altruism atau barang altruisme, di mana di sini barang yang ketersediaannya itu berdasarkan sukarela atas dasar kemanusiaan, misalnya darah. Nah, darah itu kan dibutuhkan oleh pasar gitu, oleh rumah sakit, oleh orang-orang yang sakit, tapi darah ini justru ketersediaannya itu berdasarkan sukarela. Nah, supaya tidak terjadi kegagalan pasar, makanya ada intervensi pemerintah misalnya dengan membuat PMI, Palang Merah Indonesia. Dengan adanya PMI, maka diharapkan ada orang-orang yang bisa mengelola orang-orang yang mau mendonorkan darahnya gitu, dan darah yang terkumpul bisa disumbangkan atau diatur ke pos-pos yang membutuhkan seperti itu, sehingga tidak terjadi kegagalan pasar. Apa jadinya kalau misalnya darah ini diperjualbelikan gitu, maka bisa jadi darahnya benar-benar menjadi mahal, orang yang butuh darah menjadi harus mengeluarkan uang dengan jumlah sangat besar, misalnya seperti itu. Nah, makanya di sini ada intervensi dari pemerintah, di mana intervensi pemerintah ini bisa pertama menjamin agar kesamaan hak bagi setiap individu itu dapat terwujud, dan misalnya eksploitasi sumber daya alam atau eksploitasi sumber daya manusia tidak dieksploitasi gitu, jadi bisa dihindari. Dan intervensi pemerintah juga menjaga agar perekonomian dapat tumbuh dan mengalami perkembangan yang teratur dan stabil.
Lalu manfaat dari intervensi pemerintah yang berikutnya adalah mengawasi kegiatan perusahaan, terutama perusahaan besar yang bisa mempengaruhi tindak laku monopoli seperti itu. Lalu bisa menyediakan barang publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lalu yang berikutnya adalah mengawasi agar eksternalitas kegiatan yang merugikan masyarakat seperti tadi pengolahan limbah itu bisa dihindari. Jadi misalnya yang pemerintah bisa melakukan intervensi dengan mengeluarkan undang-undang yang mengatur tentang pengolahan limbah perusahaan seperti itu contohnya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai kontrol harga. Jadi di sini di kontrol harga itu pemerintah melakukan intervensi ini untuk tujuannya melindungi konsumen dan juga produsen. Jadi kontrol harga ini umumnya dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah harga dasar atau floor price dan juga harga maksimum atau selling price. Atau kalau di Indonesia mungkin kita lebih akrab ya di masyarakat umum mengenalnya dengan harga eceran terendah dan juga harga eceran tertinggi seperti itu. Nah, sekarang kita bahas dulu terkait dengan harga dasar atau floor price. Jadi harga dasar atau floor price itu adalah harga minimum yang diberlakukan. Jadi tingkat harga minimum yang diberlakukan. Misalnya di sini pemerintah menetapkan upah minimum tenaga kerja itu 125.000 per hari. Nah, jadi setiap majikan wajib membayar paling tidak 125.000 per hari. Kalau misalnya mampu membayar 140.000, 130.000 itu malah lebih baik. Seperti itu. Pokoknya nggak boleh kurang dari 125.000. Nah, itulah yang disebut dengan harga dasar. Nah, harga dasar atau floor price ini tujuannya adalah untuk melindungi si seller gitu, untuk melindungi penjualnya. Kalau misalnya dalam hal UMR, ini berarti untuk melindungi si tenaga kerja, selaku kan dia memang menjual jasanya gitu. Dia menjual tenaganya, makanya di sini harga dasar itu intervensi yang dilakukan oleh pemerintah untuk menetapkan tingkat harga minimum yang akan melindungi si seller seperti itu atau penjual. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini contohnya adalah bisa kita lihat contohnya pertama adalah ketika di sini misalnya ada keseimbangan pasar gabah kering di Kerawang. Bisa kalian lihat di sini contohnya. Oke, di sini saya buat contohnya di sini terjadi equilibrium pasar. Di sini ketika equilibrium pasar terjadi di sini ketika harganya itu Rp500.000 per ton. Nah, ketika harganya Rp500.000 per ton, jumlah yang mampu dijual adalah 500.000 ton per musim. Jadi katakanlah gini misalnya, suatu ketika terjadi kelebihan panen. Jadi panen itu jumlahnya sangat banyak gitu. Ketika jumlahnya sangat banyak, maka barang itu ada di mana-mana kan, seperti itu. Nah, ketika jumlahnya ada di mana-mana, maka mau nggak mau harganya itu menjadi rendah seperti itu. Terus produsen di sini merasa bahwa atau seller penjual merasa bahwa sepertinya harganya itu terlalu rendah gitu. Ketika harga ini memang gitu terjadi kita laku barangnya, tapi dengan harga ini ternyata ini justru sangat rendah gitu. Maka di situ pemerintah menerapkan misalnya, oke, gimana nih biar menguntungkan produsen gitu. Maka untuk menguntungkan produsen ditetapkanlah harga dasar atau di sini harga eceran terendah gitu. Jadi diharapkan semua penjual nanti menerapkan harga ini nih, menerapkan harga Rp600.000 per ton seperti itu. Jadi ketika harga dasarnya itu di sini harga dasarnya diganti dinaikkan menjadi Rp600.000 per ton, kan di sini naik nih. Maka di situ produsen akan senang gitu. Wah, harganya naik nih. Pemerintah menetapkan harga dasar 600.000 per ton. Jadi kita bisa jual dengan lebih mahal gitu. Maka lebih banyak lagi kan yang bisa dijual oleh yang ditawarkan oleh produsen. Maka di sini yang ditawarkan itu menjadi bertambah seperti itu. Sedangkan dari segi konsumen dia merasa
harganya mahal gitu. Makanya yang tadinya jumlah pembelinya mencapai 5 ribuan ton per musim menjadi berkurang, menjadi sejumlah 200 ribuan ton saja per musim, seperti itu. Nah, karena di sini ada gap antara yang mampu atau demand, ada gap antara demand dengan supply, maka di sini terjadilah kelebihan penawaran. Di sini ada kelebihan penawaran sejumlah 500 ribu ton. Ini sepertinya salah ya di kurvanya, harusnya ini 600, terus ini 700, sehingga kelebihannya itu adalah 700 dikurangi 200, seperti itu. Jadi 700 dikurangi 200, maka ada kelebihan penawaran sejumlah 500 ribu ton, seperti itu. Jadi kalian bisa lihat di sini adalah supply-nya nih yang merah. Nah, supaya demand-nya itu memenuhi supply, supaya ketemu nih antara demand dengan supply, supaya supply-nya pindah ke sini gitu, maka mau nggak mau kelebihan penawaran ini harus ditanggung oleh pemerintah, seperti itu. Maka dalam kasus misalnya di sini gabah kering, misalnya ketika kelebihan panen pun, maka di sini jumlah 500 ribu ton ini, karena kan penawarannya banyak nih, sedangkan masyarakat tidak mampu beli dengan harga 600, dengan harga dasar yang ditetapkan, yang menguntungkan petani gitu. Nah, makanya yang 500 ribu ton lebihnya ini mau nggak mau harus dijual ke pemerintah gitu. Jadi pemerintah yang membeli dalam bentuk Bulog. Jadi kalau kalian pernah lihat, Bulog itu adalah perusahaan yang dia memang pada akhirnya membeli kelebihan-kelebihan pasar yang nantinya akan diberikan kepada orang-orang miskin seperti itu. Jadi dengan harga 600 ini, dengan harga dasar ini, produsen atau seller tidak merasa dirugikan dan konsumen pun tetap mampu membelinya walaupun sejumlah sedikit, tapi kelebihannya itu nanti akan dibeli oleh pemerintah dalam bentuk bulog. Seperti itu, bantuan bulog nanti akan diserahkan kepada orang-orang miskin. Jadi tidak ada kelebihan penawaran di sini, seperti itu. Jadi kan kalian bisa lihat nih ketika harga dasarnya 600, di sini adalah supply, di sini adalah demand. Jadi terjadi kelebihan penawaran. Atau kalau misalnya di ekonomi, kita bisa lihat juga ketika terjadi kelebihan penawaran, maka terjadi juga kekurangan permintaan gitu. Jadi yang bagian bawah ini kekurangan permintaan, atau bisa ditulis juga sebagai shortage demand atau kekurangan permintaan. Seperti itu. Jadi permintaannya hanya 200, sedangkan penawarannya ada 700. Seperti itu. Jadi ada shortage demand sejumlah 500.000. Seperti itu. Sedangkan kelebihan penawarannya juga 500.000. Jadi shortage demand ini nanti akan dipenuhi oleh pemerintah, oleh si tim Bulog. Seperti itu. Oke, selanjutnya adalah, jadi sampai sini semoga mengerti ya. Jadi memang harganya ini dinaikkan untuk melindungi si buyer, untuk melindungi si penjual, seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah di sini ada contoh misalnya pengaruh intervensi pemerintah terhadap keseimbangan pasar tenaga kerja di Cianjur. Jadi di sini bisa kalian lihat ya, bahwa pertama di sini ada equilibriumnya adanya di sini. Ketika misalnya upahnya itu sejumlah 2.500, lalu kuantitasnya adalah 5.000 pekerja, seperti itu. Jadi ketika upahnya itu 2.500 orang per bulan, 2.500 rupiah per orang per bulan, maka jumlah tenaga kerja yang bisa bekerja adalah 5.000. Tapi misalnya di sini tenaga kerja merasa bahwa upahnya ini terlalu rendah gitu, upahnya itu terlalu rendah. Karena pemerintah merasa bahwa upahnya ini terlalu rendah, maka dia sebagai pemerintah menerapkan upah minimum provinsi supaya dia bisa menyelamatkan atau memproteksi seller ini. Karena kan tenaga kerja itu adalah seller, tenaga kerja adalah orang yang menjual keahliannya untuk mendapatkan penghasilan, seperti itu. Maka untuk memproteksi seller, kalau tadi kan di kurva sebelumnya yang diprotek itu adalah petani. Nah, di kurva ini yang diprotek adalah workforce gitu, tenaga kerja, worker, seperti itu. Jadi kalau di sini merasa tenaga kerja merasa ini gajinya terlalu rendah, pemerintah tolong dong gajinya kita dinaikin gitu. Oke, sama pemerintah ya udah kalau gitu kita naikin ya, upah minimum provinsinya adalah 3.000.
Nah, kalian boleh nih gajinya kalau mau 4.000, 5.000 terserah, pokoknya tidak boleh gajinya itu lebih rendah daripada 3.000 gitu. Nah, ketika upah minimum provinsi ini diterapkan, maka di sini terjadi apa? Kebalikannya sama yang tadi. Kalau tadi itu uh, apa namanya semakin banyak itu yang dijual. Nah, kalau ini di sini kalau ketika naik gitu, maka di sini demand-nya adalah di sini, sedangkan supply-nya itu di sini. Seperti itu. Jadi ketika upah minimum provinsinya naik, maka di sini jumlah tenaga kerja atau supply itu meningkat menjadi 7.000. Jadi orang yang mau kerja yang tadinya itu cuma 5.000, tapi ketika 5.000 orang, tapi ketika upahnya itu naik menjadi 3.000, maka di sini yang mau kerja menjadi 7.000 orang. 7.000 orang berbondong-bondong mau kerja mendapatkan penghasilan sejumlah 3.000 per orang per bulan tadi. Sedangkan demand atau perusahaan yang mau menampung tenaga kerja itu semakin sedikit justru menjadi 2.000 perusahaan saja gitu. Sorry, menjadi menjadi 2.000 orang saja gitu. Nah, di sini jadi ada pengangguran di sini. Jadi bisa kalian lihat ya bahwa ternyata hanya 2.000 orang yang mampu ditampung oleh perusahaan, tapi yang mau bekerja itu sejumlah 7.000, maka terjadi di sini eksesif gitu. Eksesif supply, di mana supply tenaga kerjanya berlebih sebanyak 5.000 orang. 7.000 dikurangi 2.000, 5.000 orang terjadi kelebihan. Nah, kelebihan ini menyebabkan pengangguran karena yang mampu tertampung oleh perusahaan itu hanya 2.000 orang saja, seperti itu. Jadi 2.000 orang ini mampu dipekerjakan dengan gaji 3.000 per orang per bulan, tetapi 5.000 sisanya itu tidak mampu ditampung oleh perusahaan sehingga terjadilah pengangguran. Seperti itu. Makanya ketika terjadi upah minimum provinsi ini, memang pemerintah itu mau nggak mau harus menyiapkan plan B gitu. Misalnya plan E-nya adalah ada UMP, plan B-nya adalah misalnya pengangguran ini akan ditampung dalam bentuk misalnya penyediaan jasa untuk bantuan untuk mendirikan usaha, atau misalnya adanya kartu prakerja, atau misalnya ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang lain terkait dengan pengangguran, misalnya bantuan dana untuk keluarga dan seterusnya. Jadi memang mau nggak mau seperti itu, gitu. Karena ketika harga upah naik, tidak semua perusahaan itu masih mampu mengcover upah tersebut. Mau nggak mau misalnya dia harus mengkat beberapa orang untuk menutupi gaji yang lain, seperti itu. Maka terjadi di sini kan eksesif supply tenaga kerja, tapi ada di sini nih merah lebih besar kan, berarti supply lebih besar daripada demand. Birunya tadi lebih sedikit seperti itu. Jadi seperti itu yang terjadi ketika ada di sini ada floor price gitu, harga minimum seperti itu. Nah, contoh yang lain adalah di sini kita akan belajar mengenai harga tertinggi. Harga tertinggi itu adalah selling price gitu. Harga tertinggi adalah selling price atau kita juga kenal sebagai harga eceran tertinggi. Di mana harga eceran ini untuk melindungi si buyer kayak gitu. Oh, di sini saya salah ya. Benar-benar untuk melindungi si konsumen atau buyer. Jadi di sini batas maksimum harga penjualan yang boleh diterapkan oleh si produsen untuk pada dasarnya pemerintah membantu konsumen supaya bisa mampu membeli. Seperti itu. Misalnya di sini ada harga patokan setempat atau HPS untuk semen dan juga harga ketika misalnya padi mengalami gagal panen seperti itu. Nah, penetapan harga ini tapi mungkin suatu ketika tidak mampu dilakukan atau tidak efektif ketika ada orang-orang yang memonopoli uh, suatu usaha kayak gitu. Nah, nanti kita bisa lihat di kurva ya. Jadi di sini bisa kalian lihat gitu bahwa di sini ada istilah tadi nih shortage. Tapi kita bisa lihat di sini pertama di sini ada supply, yang warna biru itu supply, yang warna merah itu demand. Nah, di sini misalnya contohnya kita ngomongin misalnya paceklik atau gagal panen. Jadi ketika terjadi gagal panen, udah pasti jumlah padi atau jumlah beras yang beredar di pasaran itu kan semakin sedikit. Ketika jumlah barang yang beredar semakin sedikit, udah pasti apa dong? Udah pasti terjadi kenaikan harga. Jadi ketika paceklik itu, harga udah pasti makin mahal, bukan makin murah.
karena jumlah beras yang beredar itu semakin sedikit gitu. Nah, ketika jumlah beras yang beredar itu semakin sedikit, maka harga kan semakin mahal. Padahal ketika harga berasnya itu 12, misalnya $12, itu supply itu nutup nih sama demand. Tapi untuk beberapa orang itu masih kemahalan gitu. Makanya misalnya di sini buyer atau si konsumen protes ke pemerintah. Pak, gitu, misalnya Pak Presiden, tolong dong ini harga berasnya kemahalan gitu, kita nggak mampu beli, tolong diturunin harganya. Jadi ketika panen, misalnya pemerintah, ketika gagal panen atau paceklik, pemerintah melakukan intervensi, gitu, intervensi dalam bentuk menetapkan price selling atau harga maksimum, harga eceran tertinggi. Jadi di sini pemerintah bilang sama para petani, "Woi petani, ini paling mahal jual beras itu $8 ya. Nggak boleh lebih dari $8 gitu." Nah, di sini kan harusnya dia jualnya 12 nih si petani. Tapi karena dia suruh jualnya 8, karena pemerintah di sini netapin price selling atau harga eceran tertinggi, maka petani jadi loyo gitu. Petani jadi loyo, yang tadinya dia supply-nya segini karena harganya tinggi, jadi turun deh harganya, jadi supply-nya dia kurangin. Yang tadinya itu supply-nya dia mampu memberikan 150, tapi dia akhirnya bisa hanya mampu supply 100 karena harganya kan diturunin. Semakin turun harga nanti dia semakin rugi kalau dia menjualnya dengan harga rendah. Makanya petani hanya mampu menjual sejumlah 100 aja gitu pas musim paceklik ini. Sedangkan ketika harganya diturunin menjadi 8 nih, harga eceran tertinggi, semakin banyak dong konsumen yang senang, weh pemerintah udah ngurangin harga nih gitu. Jadi demand-nya semakin bertambah. Demand-nya semakin bertambah. Dari yang tadinya itu demand-nya itu hanya 100 nih, hanya 100 demand-nya menjadi yang tadinya demand-nya itu 150 menjadi 190 gitu. Jadi demand-nya menjadi 190, maka terjadilah excessive demand gitu. Jadi bisa lihat ya, biru sama merah itu lebih jauh merah, berarti di sini ada excessive demand. Nah, makanya di sini berarti ketika supply-nya itu hanya 100, sedangkan demand-nya ada 190, maka di sini ada shortage atau ada kekurangan atau shortage supply gitu. Di sini bisa kita tulis ada shortage supply atau karena disebabkan adanya excess demand seperti itu. Nah, berarti di sini kan ada kekurangan kan. Nah, mau nggak mau di sini misalnya pemerintah menutupi kekurangannya itu dengan membantu mengeluarkan simpanan-simpanan beras yang ada di pemerintah untuk menutupi shortage ini gitu. Karena memang supply dari si petani itu hanya 100. Jadi untuk menutupi 90 yang kurang, pemerintah harus mengeluarkan simpanan yang ada di pemerintah agar bisa menutupi shortage ini. Atau yang lainnya yang bisa diterapkan, yang mungkin bisa terjadi justru adalah adanya black market. Jadi di sini ada black market justru, atau bisa kita lihat black market itu adalah pasar gelap gitu, atau pasar yang seharusnya tidak ada. Jadi di sini ada penjual-penjual yang nakal pada akhirnya. Jadi dia menjual dengan harga di atas harga eceran tertinggi. Jadi misalnya harusnya harganya $8, dia jual $9 atau $10 karena di bawah tangan gitu ibaratnya, karena dia merasa bahwa dengan harga segini pun, dengan harga $9 atau $10 aja, tetap ada kok yang mau beli, tetap ada demand-nya gitu. Jadi dia nggak akan khawatir kekurangan gitu. Akhirnya dia menjual di atas harga eceran tertinggi gitu. Nah, black market ini yang sebenarnya tidak boleh oleh pemerintah, karena pemerintah sudah menetapkan bahwa harga eceran tertinggi adalah 8 gitu. Kalau di bawah 8 nanti akan merugikan si produsen gitu. Nah, tapi 8 ini setidaknya bisa adil gitu. Produsen tetap bisa menjual sejumlah 100, tapi konsumen juga tidak merasa bahwa harganya itu ketinggian gitu. Misalnya harga cabai ketika misalnya lagi Idul Fitri itu pun bisa
yang tadinya itu harga cabai misalnya di equilibrium itu 12, tapi karena tiba-tiba harga cabai itu semakin sedikit yang beredar di pasaran, semakin mahal, maka pemerintah menetapkan price selling, di mana harga eceran tertingginya menjadi misalnya 80.000 per kilo gitu. Nah, walaupun jumlahnya itu semakin banyak, tapi setidaknya itu bisa melindungi si konsumen. Makanya price selling itu memang ada untuk melindungi si buyer atau si konsumen. Misalnya ada juga price selling contoh-contoh lainnya itu di BBM atau misalnya di harga obat gitu, ada harga eceran tertinggi. Seperti itu. Jadi diharapkan produsen tidak menjual di atas harga dari harga yang sudah ditetapkan pemerintah. Seperti itu. Nah, shortage ini nanti yang akan dikelola oleh pemerintah kayak gitu. Dan diharapkan juga tidak ada black market di situ gitu, atau orang yang memonopoli, misalnya dia mampu membeli dalam jumlah banyak gitu, dia beli ini semuanya dengan harga rendah, dia beli nanti dia jual lagi suatu saat dengan harga yang tinggi di atas harga ET gitu, harga eceran tertinggi itu juga nanti akan merusak pasar seperti itu. Jadi semoga bisa dimengerti ya terkait dengan price selling dengan price floor. Jadi price floor itu digunakan untuk melindungi si produsen, sedangkan price selling digunakan untuk melindungi si konsumen. Seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah sekarang kita akan membahas mengenai pajak dan subsidi. Oke, jadi di sini kita akan bahas mengenai pajak, subsidi, dan juga tarif serta kuota. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada yang namanya pajak, di mana pajak itu adalah sumbangan wajib yang harus dibayarkan oleh para wajib pajak, atau misalnya di sini kasusnya adalah warga negara, yang ketentuan besaran pajaknya sudah diatur oleh undang-undang. Dan biasanya para pembayar pajak ini tidak bisa menikmati balas jasanya secara langsung gitu. Jadi kita misalnya sebagai pembayar pajak, biasanya hanya bisa menikmatinya melalui pembuatan jalan tol. Jadi kita memang tidak dikasih balas jasa langsung sendiri-sendiri perorangan gitu, tapi kita bisa menikmatinya bersama-sama dalam bentuk kesehatan atau layanan masyarakat atau misalnya fasilitas sarana dan prasarana yang ada di masyarakat seperti itu. Nah, di sini misalnya ada keseimbangan harga di mana tadinya equilibrium 1 itu adalah ketika harganya 4. Nah, di sini kuantitinya adalah 6. Tapi ketika harganya itu dikenakan pajak, harganya itu naik menjadi 7. Kalian pasti lihat ya kalau di struk ada harga yang kalian bayar itu ada misalnya tambahan harga untuk pajak misalnya sebesar 10% dari harga yang kalian beli. Nah, harganya kan pasti jadi naik, jumlah yang kita keluarkan kan bertambah. Nah, itulah yang disebut dengan harga setelah pajak. Nah, bisa jadi ketika harga setelah pajak itu jumlah yang mampu dibeli oleh masyarakat itu semakin berkurang atau kuantitinya berkurang, yang tadinya 6 jadi 3 seperti itu. Nah, di sini juga ada istilah tax incident atau pergeseran yang disebabkan oleh beban pajak yang harusnya di awal itu ditanggung oleh si produsen menjadi ditanggung oleh si konsumen juga gitu. Jadi tadinya nih misalnya beban ketika kita lihat nih di equilibrium 1 bisa kita lihat bahwa tadinya ketika equilibrium 1, nah yang A sama B ini merupakan surplus konsumen. Seperti itu. Dan F dan C merupakan surplus produsen. Nah, ketika harganya naik setelah pajak, seperti ini nih, equilibriumnya, surplus konsumennya menjadi berkurang. Seperti itu. Sedangkan surplus produsennya juga berkurang. Seperti itu. Nah, di sini bisa kita lihat ya, dari A ke F itu adalah besaran pajaknya. Dan A dan F ini adalah besaran pajak yang diterima oleh pemerintah seperti itu. Jadi bisa kita lihat di sini bahwa A dan F ini adalah besaran pajak yang diterima oleh pemerintah. Dan A dan F ini pajak ini yang awalnya itu menjadi tanggung jawab produsen saja menjadi tanggung jawab dari konsumen juga gitu. Jadi di sini ada pergeseran beban pajak yang tadinya itu harusnya ditanggung oleh produsen saja menjadi ditanggung oleh produsen dan konsumen kayak gitu. Jadi seperti itu ya contoh dari kenaikan harga setelah pajak. Lalu yang berikutnya adalah subsidi.
Jadi kalau subsidi itu disebut juga dengan pajak negatif, karena ini kebalikan dari pajak. Nah, subsidi ini diberikan justru oleh pemerintah kepada masyarakat yang membuat ongkos produksi yang dikeluarkan oleh produsen menjadi lebih rendah daripada ongkos produksi sebelum adanya subsidi. Nah, di sini ada contoh, di sini ketika equilibrium 1, di sini price-nya adalah 4. Ketika price-nya itu 4, maka kuantitinya adalah 6. Tapi ketika harganya itu dikasih subsidi oleh pemerintah, maka harganya itu jadi turun. Yang tadinya itu harganya $4 menjadi $2 misalnya. Dan karena harganya turun, mau pas sudah sebuah keniscayaan, maka jumlah barang yang laku atau terjual atau quantity yang bisa dibeli oleh konsumen menjadi bertambah, yang tadinya 6 menjadi 8, seperti itu. Nah, subsidi ini makanya memberi manfaat baik itu dari segi konsumen maupun dari produsen, karena produsen juga merasa diuntungkan karena semakin banyak barang yang mau dijual, tapi konsumen juga semakin diuntungkan karena harganya yang turun, seperti itu. Jadi subsidi ini menguntungkan kedua belah pihak. Dan seberapa banyak sih yang mampu diterima? Di sini kan kita bisa lihat di equilibrium ini surplus konsumen, ini surplus produsen. Nah, di sini bisa kita lihat seberapa banyak surplus konsumen dan produsen ini tergantung dari seberapa banyak subsidi yang diberikan. Jadi tergantung dari elastisitas permintaan dan penawarannya, seperti itu. Semoga bisa dimengerti ya. Nah, lanjut, yang berikutnya adalah masalah tarif dan juga kuota. Jadi bisa kita lihat ya bahwa di dunia ini Indonesia itu merupakan salah satu warga dunia. Jadi kita itu adalah citizen gitu, citizen of the world. Jadi Indonesia itu mau nggak mau pasti pada akhirnya menerapkan harga internasional, di mana dalam sistem perekonomian terbuka kita bisa juga menggunakan perekonomian luar gitu. Nah, ketika kita menerapkan harga internasional, ketika di sana ada harga internasional, maka sudah pasti ada masalah yang mungkin timbul. Misalnya adalah harga domestik itu lebih tinggi daripada harga dunia. Misalnya katakanlah di sini contohnya garam. Harga garam misalnya yang dijual oleh suatu negara itu lebih murah daripada harga garam yang dijual oleh produsen Indonesia. Seperti itu. Nah, ketika harga garamnya ini lebih murah yang di luar, pasti orang atau perusahaan yang butuh garam dalam jumlah banyak, dia pasti akan melakukan impor gitu. Misalnya dia jumlah garam yang dia butuhkan itu adalah 1 juta kuintal misalnya gitu. Tapi kemahalan kalau dia beli di domestik, sehingga karena ada produsen luar negeri yang ada di pasar internasional itu menjual dengan harga lebih murah, dia beli impor. Nah, karena impor terjadi, untuk melindungi produsen lokal, pemerintah melakukan intervensi. Intervensi yang dilakukan pemerintah dalam bentuk memberlakukan tarif dan kuota. Jadi, apa sih tarif dan kuota itu? Nah, tarif itu adalah pajak yang dikenakan untuk barang-barang impor. Itu namanya tarif, pajak yang diberlakukan untuk barang-barang impor. Nah, kuota adalah pembatasan jumlah impor. Jadi perusahaan atau produsen yang mau melakukan impor pun, itu dia nggak bisa semena-mena, nggak bisa sesuka dia. Tetap ada batasannya. Makanya disebut dengan kuota. Nah, tarif dan kuota inilah yang dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi produsen lokal. Jadi walaupun tarif lokalnya memang lebih mahal daripada tarif barang impor, tetap saja ketika ada pajak, maka bisa jadi barangnya itu jadi lebih mahal dari yang seharusnya. Seperti itu. Nah, di kurva ini bisa kalian lihat ya, bahwa memang equilibrium pasar terjadi di sini. Tapi di sini barang impor itu bisa lebih murah. Itu barang impor itu misalnya barangnya harganya bisa di bawah harga equilibrium pasar gitu. Nah, di sini makanya ada di sini price ini, di mana ketika Q0 supply-nya itu segini, demand-nya itu banyak. Itu demand 0 ini segini demand-nya. Terjadi excessive demand karena antara supply dengan demand itu lebih banyak demand gitu dengan harga impor ini gitu. Tapi ketika diterapkan tarif atau diterapkan pajak impor, harganya menjadi naik. Ketika harga naik, supply memang semakin banyak gitu pasti ya. Harga naik, supply pasti naik. Tapi demand akan berkurang. Demand akan berkurang dari sini menjadi di sini. Demand-nya dari sini bergeser ke kiri, sini.
Nah, demand berkurang karena adanya tarif per unit yang diterapkan untuk barang-barang impor. Nah, di sini F adalah jumlah keuntungan yang diterima oleh pemerintah. Karena pemerintah tadi kan menerapkan tarif ya, dari harga segini menjadi segini gitu. Nah, makanya F ini menjadi keuntungan yang diterima oleh pemerintah dari pajak yang diberlakukan oleh untuk barang impor tadi. Sedangkan A ini adalah keuntungan yang didapat oleh produsen lokal. Seperti itu. Jadi ketika harga pajaknya naik, produsen lokal itu bisa menjual di bawah harga setelah pajak. Jadi kan ini harga setelah pajaknya nih. Nah, sedangkan produsen lokal mungkin menjual di daerah sini nih. Yang tadinya itu harga impor itu lebih murah daripada harga lokal, menjadi lebih mahal nih dari produk lokal, sehingga produsen lokal juga merasa diuntungkan. Makanya A ini adalah wilayah untuk jumlah keuntungan yang diterima oleh produsen lokal. Sedangkan F ini adalah jumlah pajak yang diterima oleh pemerintah, seperti itu. Jadi dari supply ini, supply S1, ini kan supply-nya tadi di sini, lalu ini demand-nya, maka lokasi F ini adalah jumlah pajak yang diterima oleh pemerintah. Dan B, F, C ini adalah kerugian yang diterima oleh si konsumen, seperti itu. Jadi konsumen itu tadinya dia membayarnya itu harusnya P, tapi karena diterapkan pajak, maka harganya semakin mahal, maka ini adalah kerugian yang mau nggak mau harus ditanggung oleh si konsumen, seperti itu. Oke, saya rasa itu ya. Jika memang ada bagian-bagian yang kurang kalian mengerti, bisa kalian tanyakan di email saya, atau bisa juga kalian posting pertanyaan kalian di LMS, Learning Management System, atau bisa juga kalian posting di forum diskusi, atau kalian bisa juga tanyakan via WhatsApp, seperti itu. Kalau ada bagian-bagian dalam video ini yang kalian rasa kurang kalian bisa mengerti, bisa diulang atau replay di bagian-bagian yang menurut kalian penting. Dan jangan lupa buat catatan, karena informasi-informasi yang tadi saya note atau saya tulis dengan bantuan laser point di PowerPoint itu sangat penting untuk kalian tambahkan di PowerPoint atau catatan kalian. Seperti itu ya. Semoga membantu. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas kelompok. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.